Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast seputar pendidikan. Nah, jadi di podcast kali ini kita kedatangan tamu semester 4 dari STI Al-Azhar Cianjur. Jadi ada 3 narasumber yang kita undang di acara podcast kali ini. Yang pertama ada Teh Nuri Handayani, Teh Anissa Damayanti, dan Teh Nita Febrian. Bagaimana kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Nah, kebetulan materi yang kita ambil yaitu tentang organisasi pendidikan ya. Betul. Nah, jadi pengertian organisasi pendidikan sudah banyak dikemukakan oleh para ahli, contohnya oleh Gibson, Robin, Sondang P. Siagian, dan Prajudi Atmo Sudirjo. Salah satunya menurut Prajudi Atmo Sudirjo, mengemukakan bahwa organisasi adalah struktur tata hubungan kerja antara sekelompok orang-orang pemegang posisi yang bekerja sama secara tertentu untuk bersama-sama mencapai suatu tujuan bersama. Nah, oke Teh Mita. Pastinya Teh Mita pernah mendengarlah beberapa definisi yang pernah dikemukakan oleh para tokoh tersebut ya. Nah, menurut Teh Mita nih, seberapa penting sih organisasi pendidikan itu? Yang pastinya organisasi pendidikan itu sangat penting, Kak Rahman. Karena organisasi pendidikan memegang peranan penting dalam membentuk dan mengelola sistem pendidikan yang efektif dan efisien. Organisasi pendidikan tidak hanya membantu individu mencapai potensi penuh mereka, tetapi juga ekonomi secara keseluruhan. Apakah ada alasan tertentu tentang pentingnya organisasi pendidikan tersebut? Tentunya Kang Rahman, organisasi pendidikan memiliki peranan yang sangat penting dalam masyarakat karena ada beberapa alasan penting tentang organisasi pendidikan, diantaranya yang pertama, peningkatan kualitas pendidikan, yang kedua, pemerataan akses pendidikan, yang ketiga, pembentukan karakter dan nilai, yang keempat, pengembangan keterampilan, yang kelima, inovasi dalam pendidikan, yang keenam, penelitian dan pengembangan, dan yang terakhir ada advokasi kebijakan pendidikan. Nah, itulah mengapa sangat penting, karena ketujuh alasan tadi sudah Jadi intinya organisasi itu sangat penting bagi kita semuanya. Betul kan Rahman, organisasi pendidikan memainkan peranan sangat penting bagi kita semua tentunya. Nah, barusan kan kita sudah dengar ya betapa pentingnya organisasi pendidikan bagi kita semua itu dari Teh Nita. Nah, sekarang menurut Teh Nuri ini apa sih yang Teh Nuri ketahui dari tujuan dan manfaat pendidikan tersebut? Ada beberapa manfaat dan tujuan yang saya ketahui. Di antaranya ialah yang pertama, mengatasi keterbatasan kemampuan, kemauan, dan sumber daya yang dimiliki dalam mencapai tujuan pendidikan. Yang kedua, terciptanya efektivitas dan efisien organisasi dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Yang ketiga, dapat menjadi wadah pengembangan potensi dan spesialisasi yang dimiliki. Yang keempat, menjadi tempat pengembangan ilmu pengetahuan. Jadi ada 4 tujuan dan manfaat dari organisasi pendidikan tersebut ya. Iya. Yang pertama yaitu mengatasi keterbatasan kemampuan, yang kedua terciptanya efektivitas dan efisiensi, yang ketiga dapat menjadi wadah pengembangan potensi, dan yang terakhir menjadi tempat pengembangan ilmu pengetahuan. Begitu Teh Nuri? Betul Kang Rahman, banyak sekali manfaat dan tujuan dari organisasi pendidikan itu. Oh iya, Rica nih. Kan menurut saya, yang saya ketahui ya, organisasi pendidikan itu ada 3 jenis nih, atau 3 tipe. Yang pertama formal, informal, dan yang terakhir organisasi penyelenggara pendidikan nasional. Ya, benar. Betul? Betul. Oke, jadi ada 3 ya. Nah, supaya lebih menambah wawasan kita nih, apa sih maksud dari ketiga jenis atau ketiga tipe tersebut itu? Baik, yang ke-1 organisasi formal. Struktur organisasi formal dimaksudkan untuk menyediakan penugasan kewajiban dan tanggung jawab kepada personal dan membangun hubungan tertentu di antara orang-orang pada berbagai kedudukan. Yang kedua ada organisasi informal. Karakteristik organisasi informal ini adalah adanya norma perilaku, tekanan untuk menyesuaikan diri, dan adanya kepemimpinan informal.
Yang ketiga, organisasi penyelenggara pendidikan nasional merupakan suatu wadah pembentuk institusi pendidikan nasional yang bertujuan menyiapkan anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik yang dapat menerapkan. Apakah ada contoh dari ketiga jenis tersebut? Tentu saja ada. Yang ke-1, organisasi formal. Contohnya SD, MI, SMP, MTS, SMU, dan SMA. Yang kedua, organisasi informal. Contohnya, personil tim penjualan membantu karyawan pengembangan teknologi untuk mengetahui persyaratan produk. Yang ketiga, organisasi penyelenggaraan pendidikan nasional. Contohnya, kepala madrasah, ketua komite, ketua TU, wakasek kurikulum, wakasek kesiswaan, dan sebagainya. Itulah contoh jenis-jenis dan tipe organisasi pendidikan nasional. Jadi kesimpulan dari pembahasan podcast kita kali ini yaitu organisasi adalah sebuah wadah, tempat atau sistem untuk melakukan kegiatan bersama untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Mungkin begitu ya. Nah, mungkin hanya itu pembahasan yang dapat kita paparkan dari kesempatan kali ini ya. Terima kasih Teh Nuri, Teh Anissa Damayanti, dan Teh Neta Ferdia.